Selanjutnya ke poin 2, penentuan lokasi bisnis. Nah, ini penting sekali ya. Jadi setelah kita tentukan modalnya, yang kedua penentuan lokasi bisnis. Kenapa harus ditentukan? Karena jangan sampai ada cerita seperti ini yang sering kayak gini. Ini tempat saya kok, ini statusnya SHM. Oh, ini mulai kakek buyut saya tinggal di sini. Itu banyak yang kayak gitu. Sehingga waktu jalan bisnis itu nanti bermasalah, seringnya kayak gitu. Jadi yang kedua ditentukan dulu, ditentukan lokasinya di mana, disesuaikan dengan modal yang dimiliki, modal yang direncanakan tadi. Salah satu misal gini, ada tempat 1000 meter persegi, tapi modal kita cuma 5 juta. Cukup nggak kalau dibuat kafe? Kalau menurut saya nggak cukup ya, karena dibuat meja kursi aja udah dipastikan kurang. Nah itu kalau 1000 meter persegi. Tapi kalau seandainya 1000 meter persegi atau mungkin 10.000 meter persegi ya, kita buat beberapa tahapan. Nah itu bisa juga. Jadi di poin kedua ini ditentukan dulu tempatnya di mana. Saya mau buka di Malang, saya mau buka di Jogja. Di mana dulu ditentukan. Setelah itu misal kita cari nih, oke, saya mau sewa di ruko, misal di daerah mana, Malioboro misal. Ya udah ditentukan dulu di situ, disesuaikan dengan anggaran, dan balik lagi jangan dipaksakan. Kalau seandainya wah ini murah, jangan dilakukan transaksi pembayaran atau apapun. Ini biasanya 100 juta kalau sewa per tahun, tapi ini mumpung 10 juta. Jangan terbujuk biaya promosi apapun. Nah ini seringnya ngabisin modal, atau yang bikin modal kita kurang itu nggak diukur modalnya, padahal tadi 500.000, lihat iklan properti murah, kemudian langsung DP 500.000 itu dibuat DP. Nah ya nanti bahaya juga ya nanti ke depannya, modal akhirnya kurang. Itu jadi fungsi dari penentuan lokasi bisnis. Setelah ditentukan, oke, di situ saran saya yang kedua adalah tanya ke warga sekitar, karena kita bisnisnya di Indonesia. Ini bicara bisnis kuliner. Misal saya sewa di sini, ini kita bikin video di Jogja ya. Minimal waktu saya mau beli, waktu saya mau sewa, ditentukan, saya ukur dulu. Kalau nggak kuat modalnya, nggak usah. Meskipun murah, bisa aja murah, tapi kita harus cek dulu listriknya ada nggak, airnya ada nggak. Misal bikin kafe, saya mau ada mesin espresso yang 2 grup ya, listriknya 3000 watt, sementara di situ listriknya cuma 900 watt. Akhirnya kan nanti ada tambah daya. Atau mungkin listriknya cuma 900, airnya nggak ada, pasang sendiri, atau mungkin sumur bor. Kita harus bikin sumur bor. Itu kan biaya juga. Jadi akhirnya waktu sewa tempat 10 juta, misal sewa tempat 10 juta dengan biaya lain-lain, akhirnya nggak 10, jadinya bisa aja 50 buat renov bangunannya udah jelek, akhirnya jadi 70 juta, 80 juta. Nah, jangan tergesa-gesa, jangan kesusu. Nah, saran saya itu ditentukan dulu, fix, oke, saya nanti mulai bisnis di sini, bangunan ini, atau mungkin modal saya 500.000 kayaknya nggak cukup, sementara saya tak bikin bisnis dari rumah, dari kamar, dari garasi ya. Jualannya nanti misal dari GoFood atau dari GrabFood, dari aplikasi ya, atau mungkin saya jualan di WhatsApp dulu, di Facebook. Tapi ditentukan dulu tempatnya, meskipun di rumah kita sendiri ditentukan, karena nanti hubungannya sama studi kelayakan bisnis. Nah, kayak gitu. Jadi ditentukan, setelah fix di rumah atau mungkin di sini, kita coba cek lokasi itu kelebihan sama kekurangannya. Listriknya ada nggak? Internetnya oke nggak? Parkirannya sesuai nggak? Itu kita bikin list dulu. Kita bikin list tulisan, parkir kapasitas berapa, kemudian selanjutnya ke airnya berapa, airnya higienis nggak, misal di daerah
stasiun biasanya kalau pakai air bor itu kan bau besi, nah, kayak gitu itu. Atau mungkin di daerah pesisir ternyata airnya nggak bisa dipakai karena biasanya asin, nah, kayak gitu. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu, jadi ditentukan setelah penentuan lokasi bisnis selesai, baru kita injak ke tahapan selanjutnya. mlgcoffee.com